Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim penguji, perkenalkan nama saya Puji Astuti dari SDN Karangsono 1, Kecamatan Kuagungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan yang kedua di IAIN Ponorogo. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek video pembelajaran pada kelas 3 di SDN Karangsono 1, Kecamatan Kuagungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Demikianlah, silakan menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Lagi biar tambah semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, baiklah anak-anak. Jadi anak-anak semuanya sehat? Sehat. Temanmu masuk semua? Iya, baiklah. Coba saya absen dulu ya. Nah. Sasa, hadir. Bilqis, hadir. Seril, hadir. Sadam, hadir. Randy, hadir. Niken, hadir. Wahab, hadir. Gavin, hadir. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dilanjutkan, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berlancar dengan baik. Silakan ketua kelas mimpin di depan. Ya. Suaranya yang keras, Mas. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan yang bertugas maju. Dan yang lain silakan berdiri yuk. Penyanyinya. Hiduplah Indonesia Raya, nomor 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak duduk kembali. Pada kali ini Bu Susi mau menyampaikan materi tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun apa, anak-anak? Rukun Islam apa rukun iman? Rukun iman. Ya, pintar. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, lebih jauh, marilah kita SPD dulu biar anak-anak lebih bersemangat, ya. Nah, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, siap belajar. Siap, Siap belajar. siap. Nah, hebat. Sekarang Bu Ci mau menanyakan, coba apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah? Ayo, belum tahu? Yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Anak-anak belum paham. Selanjutnya lagi, bagaimana kita dapat memahami isi dari kitab-kitab Allah? Ya, belum tahu? Selanjutnya, bagaimana kita dapat menerapkan ajaran-ajaran kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau memang belum tahu, kita bahas pada materi berikutnya. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan salah satu rukun iman. Yang keberapa, anak? Yang ketiga. Coba yang pertama apa coba? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab
kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Rukun iman ini adalah yang ketiga, salah satu yang ketiga setelah iman kepada Allah, kepada malaikat, dan diikuti oleh iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qadar dan qadar. Jadi rukun iman yang keberapa tadi? Rukun iman yang ketiga. Selanjutnya adalah makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah untuk para rasul-rasulnya. Yang kedua, mengakui nama-nama kitab yang diturunkan seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya yang sebagai penyempurna adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengamalkan ajaran dari kitab-kitab tersebut yang tidak dibatalkan nas dan berserah diri pada hikmah yang terkandung di dalamnya. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pelajarannya. Jadi anak-anak tadi masih ingat jenis-jenis kitab yang diturunkan? Masih ingat? Taurat tadi diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Siapa Nabi siapa saja? Diulangi lagi Randy. Nabi siapa? Musa. Lagi diulangi nih Ken. Kepada Nabi siapa? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Siapa David? Nabi Daud. Paham? Ulangi. Nabi Daud, pintar. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada siapa Bilqis? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir sebagai penyempurna, kitab sebagai penyempurna dan sebagai pedoman adalah kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba diulangi Seril. Nabi siapa Seril? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diulangi Wahab. Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekali. Nah ini kita mempelajari dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Pada Quran surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi apa? Kitab
kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran tadi? Ada tahu? Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian baru sebagai penyempurna adalah Al-Quran. Ya. Ayat ini menegaskan pentingnya iman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengimani bahwa ada 4 ya kitab yang telah diturunkan oleh Allah, dan yang terakhir adalah kitab apa Nana? Kitab Al-Quran. Anak-anak masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, biar tetap semangat. Kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai umat muslim kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan cara yang pertama adalah mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil karya manusia. Jadi seperti Taurat, seperti Zabur, Injil, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan manusia, bukan. Yang kedua, menghormati isi dari semua kitab suci sebelum Al-Quran selama isinya belum diubah. Jadi kita wajib untuk menghormati kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, itu wajib kita hormati. Kalau kitab suci agama Islam saat ini apa? Yang kita pelajari kitab suci agama Islam apa? Al-Quran. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya menggunakan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, silakan anak-anak menyaksikan video ini tentang apa ya? Kita Assalamualaikum. Dulu ya? Iya. Sambil ada apa? Duh, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk dong. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata-kata dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Boleh deh, ya, tapi sinyalnya jangan kurang dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya dong. Hei dong, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah kami dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah jadi satu lagi baca buku-bukunya. Ayo, udah juga.
Zabur dan kitab Injil. Namun hal ini berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang maksudnya Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, untuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup. Apa kalian sudah? Iya. Juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Sekarang kan sudah waktunya. Baiklah, demikian tadi sudah diputarkan video tentang apa? Kitab-kitab Allah. Ya, berapa tadi? 4. Yang pertama apa? Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Betul. Kemudian sekarang kita simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah suatu rukun iman yang sangat fundamental dalam agama Islam, yang menuntut setiap muslim untuk meyakini dan menghormati kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Terdapat 4 kitab utama yang perlu diyakini. Yang pertama, ulangi ya. Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia. Dengan demikian, iman kepada kitab Allah menjadi landasan untuk memperkuat hubungan sesama muslim dan kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anakku, adakah yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Oke, sekarang silakan kalian mengerjakan tugas. Ini nanti tugasnya secara berkelompok, kalian diskusi dengan temanmu, ya, teman satu kelompok. Yang pertama tadi di situ dijelaskan apa yang kamu pahami tentang iman kepada kitab Allah. Kemudian mengapa iman ini penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran dari kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan bagian contoh. Silakan. Ya, didiskusikan, ditulis, dan silakan. Ya, silakan. Ya, dan didiskusikan di apa
yang kamu pahami tadi tentang iman kepada kitab Allah. Dipahami dulu, didiskusikan dengan temanmu apa yang kamu pelajari tadi juga dari video tadi apa. Benar. Didiskusikan dulu dengan temanmu kira-kira apa. Ayolah didiskusikan dulu. Kalian berikan pendapatmu ya yang lain. Yuk, 2 menit lagi ya. Ayo kelompok siapa yang sudah? Ready? Ayo semua satu kelompok maju. Ya, satu kelompok maju semua. Ya. Kamu berangkat tadi. Sudah apa lagi? Sudah? Ya, silakan duduk. Selanjutnya. Ya, di depan ada ke
penguatan iman. Membaca dan merenungkan isi kitab-kitab Allah dapat memperkuat iman dan keimanan kita. Mengamalkan ajaran kitab-kitab Allah dan kehidupan sehari-hari. Taurat, ajaran tentang kasih sayang dan keadilan dalam Taurat dapat kita terapkan dengan bersikap baik kepada sesama bahkan orang yang membutuhkan dan memperjuangkan keadilan. Al-Quran, ajaran tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam Al-Quran dapat kita amalkan dengan menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Sudah? Sudah. Oke, silakan duduk. Tadi kita telah mempelajari tentang apa, anak? Iman kepada kitab-kitab Allah, supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Menjalankan ibadah dengan khusyuk, sholat juga dengan khusyuk, seperti itu. Baiklah, saya ulangi lagi, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Oke, silakan ketua kelas memimpin untuk doa, ayo. Terima kasih anak-anakku. Nanti lain hari kita bisa lanjutkan pembelajarannya lagi. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.